Bismillah, baik. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang hukum Kirchhoff ya. Nah, hukum Kirchhoff ini ada dua. Hukum satu Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar kuat arus listrik yang melalui titik cabang sama dengan 0. Atau istilahnya, ini Ibu gambarkan ada 3 buah mobil A, B, dan C. Nah, ini adalah titik percabangan kan? Dia bilang tadi titik percabangan itu sama. Maksudnya sama dengan 0 itu pada saat awal dan akhir itu nilainya sama. Di sini ada 3 cabang. Ini jalan yang pertama, jalan kedua, dan jalan ketiga. Masing-masing mobil ini awalnya mereka bergerak sama satu jalannya, ada 3. Kemudian pada saat bercabang, ada percabangan, mereka melewati satu-satu. Ada yang mobil A ke jalan pertama, mobil B ke jalan kedua, dan mobil C jalan ketiga. Jadi pada saat percabangan mereka terbagi satu-satu. Tapi pada saat mereka sampai di ujung cabangnya yang satu, di ujung, mereka akan bersatu kembali menjadi 3 mobil. Nah, itu maksudnya ya, pada saat di percabangan dia terbagi, tapi pada saat di ujungnya mereka akan bersatu kembali. Jadi nilainya sebelum dan setelahnya yang di ujung adalah sama. Oke, jelas ya. Dan yang kedua, hukum 2 Kirchhoff menyatakan dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL-nya, gaya gerak listrik, dan jumlah penurunan potensial itu adalah sama. Nilainya sama juga. Nanti Ibu jelaskan dengan contoh ya. Nah, ini contoh hukum Kirchhoff 2 ya. Kalau hukum Kirchhoff pertama, ingat saja awal dan akhir itu nilainya pasti sama, nilai kuat arusnya ya. Nah, ini contoh untuk hukum Kirchhoff 2 yang menggunakan loop. Loop itu rangkaian tertutup ya, seperti ini rangkaian tertutup. Nah, di sini rangkaian tertutupnya ada 2 buah hambatan. Ini 5 ohm dan 5 ohm juga. Biasanya di dalam soal itu yang ditanyakan adalah kuat arus listrik pada titik, misalnya ini titik A dan titik B, atau bisa juga tegangan yang muncul pada rangkaian arus ini. Jadi di dalam soal itu arah loop ini yang bulat ini itu belum ditentukan. Jadi tergantung kita mau tentukan arah loopnya. Kalau kalian mengikut ini, kita ambil contoh dulu ini, dia berlawanan arah jarum jam kan? Berarti kalau dia berlawanan arah, lihat ini kan ada tanda garis panjang dan pendek. Ini menandakan kalau yang panjang adalah positifnya, sama dengan halnya baterai ini ya, baterai atau sumber tegangan. Baterai itu salah satu sumber tegangan. Di baterai itu ada ujungnya yang ada timbul sedikit kan, dan ada juga yang tidak. Nah, sama juga dengan ini, baterai itu ada positif negatifnya. Ini bentuk kalau digambarkan dalam bentuk model sederhana. Jadi yang panjang ini menyatakan positif dan yang pendek ini menyatakan negatif. Sama dengan aliran air, arus listrik itu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Jadi kalau dia tinggi di sini berarti arahnya harus ke atas dulu, mengelilingi kemudian ke bawah. Tidak bisa langsung ke begini ya. Bukan jalan pintas itu. Jadi arah loopnya ini mulai kita ketemu di 5 ohm dulu. Kalau ketemu 5 ohm, langsung tulis di sini 5 I.
Kalau ketemu hambatan ya tambahkan I-nya. Kenapa? Karena ingat rumus V itu sama dengan I kali R. R kan hambatan. Hambatannya sudah 5. I-nya belum diketahui, berarti 5 kali I, jadi 5I. Nah, kembali ke sini ya. 5I pertama kita ketemu. Naik lagi, ketemu lagi kita dengan 5. Tambahkan lagi 5I. Jadi, ini dia bernilai bertanda positif jika dia sesuai dengan arah arus listrik. Sesuai dengan arah loopnya. Ini ya, arah loopnya mengikut, kan? Sudah ya, ketemu dengan 5I tadi. Terus, nah, ini kan sumber tegangan. Dia pertama, ini ingat yang panjang positif. Dia pertama ketemu yang positif, berarti nilainya tegangannya di sini positif, bertanda positif. 3. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini dia ketemu negatif. Berarti tandanya negatif 6. Sama dengan 0. Ini sesuai sudah dengan bunyi hukumnya ya. Nah, 5I tambah 5I bisa ditambahkan karena sama-sama punya koefisien I. 10I ya. Nah, kita punya uang 3.000, tapi utang 6. Berarti masih ada utang 3. Jadi minus, sama dengan 0. I-nya ini pasti mau dicari, jadi pindahkan yang tidak ada I-nya ke sebelah. Minus pindah ke sebelah. Oke. Sama dengan 3 ya, hilang negatifnya karena positif. I berarti sama dengan 3 bagi 10. 10-nya pindah ke bawah kan? 3 bagi 10 sama dengan 0,3. Nah, ini kalau di arah loopnya berlawanan arah dengan arah. Nanti kalau ada soal dalam bentuk pilihan ganda, kalian kerjakan dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, hasilnya itu pasti sama nilainya. Yang membedakan cuman tanda positif atau negatif. Tapi kalau di dalam soal, di dalam pilihan jawaban pilihan ganda, itu tidak dipermasalahkan masalah negatif atau positifnya, karena sebenarnya sama, cuma arahnya saja, arah loopnya tadi yang beda, nilainya sama saja ya. Nah, ini kalau ditanyakan I-nya. Bagaimana kalau ditanyakan V? Misalnya ditanyakan tegangan antara titik A dan B. Titik A dan B ya, ini ada titik A saja dan B. Nah, kalau titik A dan B bisa kita ambil dari atas ke sini, atau bisa juga A langsung ke sini, kan? Tergantung arah loop yang kita mau gunakan. Tadi kan ada arah loop yang berlawanan arah jarum jam. Misalnya kita ambil yang berlawanan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah tadi, dimulai dari atas, berarti kan titik A. Kalau dia ke atas berarti dimulai dari A ke atas kemudian sampai ke sini. Berarti yang kita ketemu, lihat di titik A kita ketemu 5 dan 3. Ya. Ini 5, 5I dan ketemu dengan 3. Plus ya, tandanya plus duluan kita ketemu. Berarti Ibu tulis di sini dulu. Bisa dilihat juga ya. 5I plus kan, plus ya, ditambah 3 sama dengan 0. 5I, I-nya yang tadi kita peroleh ini. I ini adalah kode arus listrik atau arus listrik, sama saja. Berarti 5 dikasih masuk I-nya. I-nya 0,3. 0,3 tambah 3 sama dengan 0. 5 kali 0,3, hitung sendiri ya, tambah 3 itu sama dengan 4,5 volt.